Ada satu jenis kelelahan yang tidak bisa disembuhkan dengan tidur. Kelelahan karena harus kuat terlalu lama. Jika kamu sedang merasakan ini, jangan abaikan, karena video ini mungkin sedang berbicara langsung kepada hatimu. Kamu sudah berusaha lebih dari yang orang lain lihat. Kamu bangun setiap hari, menjalani tanggung jawab, menyelesaikan peran, tersenyum saat dibutuhkan, diam saat tidak ada yang bertanya. Dari luar, kamu terlihat baik-baik saja, tetapi di dalam ada sesuatu yang perlahan runtuh. Dan yang paling melelahkan bukan rasa sakitnya, tetapi kewajiban untuk terus terlihat kuat. Kamu tidak ingin mengecewakan siapapun, tidak ingin merepotkan, tidak ingin dianggap lemah. Maka kamu simpan semuanya sendiri. Setiap kecewa, setiap sedih, setiap luka kecil, kamu kumpulkan dan kamu pikul hari demi hari, sampai suatu saat hatimu terasa kosong, namun penuh beban. Ini adalah kelelahan jiwa yang sering tidak disadari. Karena kamu masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, masih bisa menjalani hari, tetapi kamu tidak lagi benar-benar hidup. Kamu hanya bertahan. Dan di titik ini, kamu mulai bertanya, kenapa aku bisa selelah ini? Padahal aku sudah berusaha sekuat mungkin. Pertanyaan itu bukan keluhan. Itu jeritan hati yang terlalu lama diabaikan. Ada rasa sakit ketika usahamu tidak terlihat, ketika pengorbananmu dianggap biasa, ketika diamnya kamu disalahartikan sebagai kuat. Padahal diam bukan berarti tidak butuh pertolongan. Sering kali, orang yang paling kuat adalah orang yang paling lelah, karena mereka jarang berhenti, jarang mengeluh, jarang meminta. Dan Allah melihat itu, bahkan ketika manusia tidak. Namun kelelahan ini bisa membuatmu merasa jauh dari dirimu sendiri, dan bahkan jauh dari Allah. Bukan karena imanmu hilang, tetapi karena hatimu terlalu penuh dengan tuntutan, penuh dengan harapan orang lain, penuh dengan peran yang harus kamu jalani, sampai kamu lupa siapa dirimu. Ketika tidak sedang kuat, kamu lupa bahwa kamu juga manusia yang boleh lelah, boleh sedih, boleh berhenti sejenak. Allah tidak pernah meminta kamu menjadi kuat setiap saat. Yang Dia minta adalah kejujuran untuk mengakui bahwa kamu lelah, bahwa kamu sudah berusaha, dan itu tidak mudah. Jika hari ini kamu merasa hatimu seperti retak,
Itu bukan tanda kamu gagal. Itu tanda bahwa kamu sudah terlalu lama menahan. Dan setiap jiwa yang terlalu lama menahan akan mencari jalan keluar, entah melalui air mata, entah melalui diam, entah melalui rasa hampa. Semua itu bukan kelemahan, itu bahasa jiwa, bahasa yang berkata, "Aku butuh istirahat, aku butuh dipeluk, aku butuh dimengerti." Dan Allah tidak pernah tuli terhadap bahasa itu, tetapi seringkali kita terlalu sibuk menjadi kuat sampai lupa cara menjadi hamba. Hamba yang boleh bersandar tanpa syarat. Jika kamu masih bertahan sampai detik ini, mendengarkan, itu berarti hatimu belum menyerah. Ia hanya lelah. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas mengapa Allah membiarkan orang yang berusaha kuat merasakan kehancuran di dalam, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan. Ada satu titik di mana kelelahan tidak lagi terasa seperti lelah. Ia berubah menjadi rasa tidak terlihat. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin, sudah bertahan sejauh mungkin, sudah menahan lebih dari yang seharusnya, namun seolah tidak ada yang benar-benar menyadari. Orang melihat hasil, bukan perjuangan. Mereka melihat kamu berdiri tanpa tahu berapa kali kamu hampir jatuh. Dan ini menimbulkan luka yang berbeda. Luka karena merasa sendirian. Di tengah tanggung jawab, kamu mulai bertanya dalam diam, apakah usahaku tidak cukup? Atau memang aku tidak penting? Pertanyaan ini tidak keluar karena ingin mengeluh, tetapi karena hatimu sudah terlalu penuh. Dan di titik ini, bahkan hubunganmu dengan Allah mulai terasa berbeda. Kamu masih berdoa, masih beribadah, masih menyebut namanya, namun rasanya kosong. Seolah kamu berbicara, namun tidak ada jawaban. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena hatimu terlalu lelah untuk merasakan. Allah terasa diam, dan diam itu sangat menguji. Karena kamu tidak sedang meminta kemudahan besar. Kamu hanya ingin ditemani, ingin diyakinkan bahwa semua ini tidak sia-sia. Namun keheningan itu terus berlanjut. Dan disitulah iman diuji. Bukan dengan musibah besar, tetapi dengan kesunyian panjang. Kesunyian yang membuatmu bertanya, apakah aku masih berada di jalan yang benar? Apakah Allah masih melihat usahaku? Rasa ini sangat manusiawi. Bahkan para nabi pernah merasakan doa yang belum terjawab, perjuangan yang tidak langsung berbuah,
Tetapi ketika kamu berada di dalamnya, logika seringkali kalah. Oleh rasa lelah, kamu mulai membandingkan. Mengapa orang lain terlihat lebih ringan, lebih bahagia, lebih tenang, sementara kamu yang berusaha menjaga diri, menjaga iman, menjaga tanggung jawab, justru merasa hancur di dalam perbandingan ini. Perlahan menjagas hatimu, membuatmu merasa bahwa mungkin kamu terlalu banyak berharap. Mungkin kamu seharusnya tidak sekuat ini. Namun sesungguhnya, Allah tidak pernah menilai kamu dari hasil yang terlihat. Allah menilai dari beban yang kamu pikul dan tetap kamu jalani. Allah melihat air mata yang tidak jadi jatuh, doa yang tidak sempat terucap, kesabaran yang kamu paksa bertahan. Namun ada satu hal penting. Saat Allah terasa diam, itu bukan berarti Dia jauh. Sering kali, itu berarti Dia sedang mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada rasa. Karena iman yang hanya hidup saat terasa nyaman akan runtuh saat kenyamanan pergi. Allah ingin imanmu berdiri di atas keyakinan, bukan perasaan. Dan untuk itu, Dia membiarkanmu melewati fase ini. Fase di mana kamu beribadah tanpa rasa, berdoa tanpa tangis, bertahan tanpa pujian. Ini adalah fase yang tidak banyak orang mampu lalui, karena di sini kamu harus memilih tetap bertahan atau menyerah secara perlahan. Dan pilihan itu tidak pernah mudah. Ada hari-hari di mana kamu ingin berhenti saja, berhenti berharap, berhenti berusaha, berhenti pejulai. Namun sesuatu di dalam hatimu menahan, bukan karena kamu kuat, tetapi karena kamu masih percaya bahwa Allah tidak pernah salah, meski caranya sering tidak kamu mengerti. Dan kepercayaan inilah yang akan menyelamatkanmu, bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi perlahan. Di bagian berikutnya, kamu akan mulai melihat bahwa kehancuran di dalam bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menghentikanmu dari memikul semuanya sendirian. Dan di sanalah penyembuhan yang sesungguhnya akan dimulai. Ada satu momen yang sering datang setelah kelelahan panjang. Momen ketika kamu akhirnya berhenti, bukan karena menyerah, tetapi karena sudah tidak sanggup memaksa diri lagi. Di momen itu, kamu tidak lagi ingin terlihat kuat. Kamu hanya ingin jujur bahwa kamu lelah, bahwa kamu tidak tahu harus bagaimana, bahwa kamu sudah berusaha. Dan kejujuran ini
bukan tanda kelemahan. Justru inilah titik di mana Allah paling dekat, karena Allah tidak pernah meminta kamu memikul semuanya sendirian. Dia hanya menunggu satu hal: hatimu terbuka. Saat kamu berhenti berpura-pura, berhenti menyembunyikan luka, berhenti merasa harus kuat demi semua orang, kamu mulai merasakan kelegaan. Bukan karena masalahmu hilang, tetapi karena beban itu tidak lagi kamu pikul sendirian. Allah tidak datang dengan solusi instan. Dia datang dengan ketenangan. Ketenangan yang berkata, "Aku tahu kamulah, dan kamu tidak sendirian." Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, kamu bernapas dengan utuh. Kamu menyadari sesuatu yang penting. Selama ini, kamu terlalu sibuk menjadi kuat, hingga lupa menjadi hamba. Hamba yang boleh bersandar tanpa syarat, tanpa penjelasan. Allah tidak mencintaimu karena kekuatanmu. Dia mencintaimu karena kejujuranmu. Ketika kamu menangis dalam doa, tanpa kata, tanpa permintaan rumit, itu adalah bentuk ibadah yang sangat dalam. Dan di sanalah hati yang hancur perlahan disembuhkan, bukan menjadi utuh kembali, tetapi menjadi lebih lembut, lebih mengerti, lebih menerima, lebih berserah. Kamu mulai belajar bahwa tidak semua hal harus diperjuangkan. Ada saatnya melepaskan adalah bentuk iman, bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu percaya. Percaya bahwa Allah tahu kapan kamu harus bertahan, dan kapan kamu harus berhenti. Dan kepercayaan itu membebaskan. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan, tidak lagi mengukur nilai dirimu dari seberapa kuat kamu terlihat. Kamu hanya fokus untuk tetap hadir dan tetap kembali. Setiap kali lelah, setiap kali rapuh, setiap kali hampir menyerah, kamu kembali. Dan Allah tidak pernah bosan meneramamu. Jika hari ini kamu masih merasa retak, ingatlah ini: Allah tidak sedang menghancurkanmu. Dia sedang mengurangi beban yang tidak seharusnya kamu bawa. Allah sedang mengajarkanmu bahwa kamu tidak harus kuat untuk dicintai. Kamu hanya perlu jujur. Jika kamu sampai pada akhir video ini, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah pengingat yang hatimu butuhkan, bahwa berhenti sejenak bukan berarti mundur, bahwa menangis bukan berarti lemah, dan bahwa berserah bukan berarti kalah. Ini adalah cara untuk pulang. Dan jika kamu ingin terus ditemani
dalam perjalanan hati ini. Tetaplah di sini, dengarkan, rasakan, dan izinkan dirimu untuk tidak selalu kuat, karena Allah selalu cukup.